awalnya tuh udah follow-followan di Instagram sama Kak Firsa karena aku tuh sering nge-cover dulu lagu-lagu yang April, terus Garis Terdepan. Jadi lebih banyak Kak Firsa yang buat liriknya gitu karena aku tuh takut. Aku tahu Bung adalah seorang penulis buku yang mana aku juga pernah baca bukunya. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku nulis lagu bareng penulis buku, penulis lagu gitu. Pertama kali aku menulis bareng orang yang aku juga idolakan gitu tulisannya gitu. Feby Putri yang sudah dewasa, yang sudah cukup dewasa untuk mengerti hal-hal, untuk mengerti perasaan-perasaan manusia gitu, bahkan diriku sendiri. Serangan rindu sudah harus mengalah pada hari yang menuntun kita untuk hidup. Satu cara dan kata sering lihat dengan menatap layar tampakkan sosok ibu terukir jelas di hari-hari tatapan saat melepaskanku serta harapan melambung sedih senangnya sibuk teradu katanya tak apa jika tak sempat melahirkan rasa bahagia Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini episode spesial banget karena kita kedatangan Feby Putri. Halo teman-teman. Halo. Wah, Feb. Hai was, oh my god. Aku senang banget kedatangan kamu hari ini kesini. Aku juga seneng banget bisa kesini akhirnya. Yang pasti Feby Putri bagi aku adalah salah satu musisi yang sangat menginspirasi ya. Kita kan udah lama banget sebetulnya dari dulu. Iya. Zaman-zaman kita suka bikin cover di Indomusikgram ya kan. Dan aku ngikutin perjalanan kamu hingga sekarang album terbarunya sudah keluar di seluruh platform yang berjudul Hitam Putih. Hitam Putih. Berisi 11 lagu. Bayangin ya guys ya. Dikala orang-orang malas bikin album ya, bikin single doang, dikeluarin 11 lagu di album terbarunya Hitam Putih. Kita bakal ngomongin itu, ya kan? Tapi yang pasti ini buat teman-teman, aku pengen Feby sharing ya perjalanan Feby. Apalagi kamu salah satu musisi yang nulis lagu sendiri. Iya. Bahkan secara manajemen, secara bisnis kamu juga handle sendiri. Sendiri bersama tim. Bersama tim. Yang mana tim yang kupilih sendiri juga. Itu dia, tim yang dia pilih sendiri. Yang mana aku pengen teman-teman di sini bisa juga mengetahui seperti apa sih, dan semoga teman-teman juga terinspirasi dan mau bergerak dan berkarya supaya seperti Feby Putri. Amin. Aku juga masih belajar sih, Mas. Nah, luar biasa kan? Oke, Feb. Iya. Sebelum aku mau ngajak teman-teman semua untuk kita mundur dulu nih. Kamu awalnya nyanyi tuh sejak kapan sih? Aku itu awal bernyanyi kalau sukanya pas SD. Terus udah tuh mencita-citakan sebagai penyanyi. Terus udah itu baru di SMA aku nge-cover lagu dan mulai menyukai. Tapi di keluarga kamu ada yang nyanyi juga? Ada, ibuku. Oh iya? Iya, ibuku tuh dulu seneng nyanyi, bahkan katanya jadi penyanyi gitu. Serius? Iya, kayak di TVRI katanya. Iya. Oh, aku baru tahu. Iya, tapi aku juga baru tahu pas aku gede. Masa kamu gede? Baru diceritain gitu. Tapi kamu tipe-tipe yang waktu SD-nya itu suruh ikut lomba, atau kamu bukan tipe yang lomba sih? Aku bukan lomba, Mas, tapi acara di sekolah. Biasanya tuh aku yang didorong untuk menyanyi gitu. Salah satu wakil yang nyanyi di kelas gitu, aku biasanya. Selalu ya? Kayak gitu. Luar biasa. Terus, tapi dari dulu karena mama juga nyanyi, berarti selalu disupport lah ya, segala macam. Selalu disupport. Nah, waktu SMA berarti?
Waktu SMA. Kamu mengenal yang namanya media sosial. Media sosial. Berarti Instagram tuh ya? Instagram tuh. Waktu masih 15 detik. Instagram videonya masih 15 detik, Iya. guys. Ya, kita dulu kalau cover kita mesti milih-milih bagian mana. Iya, bagian yang mana. mau kita. Kamu ingat gak sih video pertama kamu sebagai apa namanya? Anak medsos, anak Instagram gitu. Kamu nyanyi apa dulu? Aku tuh kalau nggak salah Hi-Fi, lagunya Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta. Ingat berarti ini ya, masa-masa awal pertama kali. Ingat banget, pulang dari sekolah, bukannya kerjain PR, langsung bikin video pakai baju SMA. Langsung bikin video. Oke. Iya. Apa yang mendorong kamu waktu itu untuk, aku mau beranikan diri untuk mempublish cover kamu di media sosial? Awalnya itu iseng. Awalnya iseng nih, pakai okay. pakai video tapi warna hitam. Nggak ada akunnya. Jadi kayak bener-bener warna hitam cuma suara doang. Itu awalnya iseng, iya. Terus udah itu tiba-tiba makin banyak yang like, terus suka, terus minta aku buat lagi, dan akhirnya aku buat lagi. Terus followersku juga makin banyak di situ. Makanya kayak apa ya? Punya satu kebawahnya tuh karena si followersku makin bertambah, terus makin minta juga si followersku gitu untuk request gitu. Iya, karena mereka juga sih sebenarnya. Berarti karena kamu berawal dari iseng. Awal dari iseng. Terus ternyata direspon lah oleh yang nonton. Mulai request, kamu ikutin tuh, kamu jalan. Kadang beberapa aku ikutin, kadang kemauan aku. Terus soalnya gini, singers, saya sama Feby pernah satu project bareng dulu. Benar. Ya kan, kita juga ketemunya di media sosial sampai ada salah satu brand kita kolaborasi bikin satu lagu rame-rame waktu itu ya. Dan Feby juga pernah bantuin saya ngepromosiin aplikasi 7 Minute Vocal Warm Up di App Store. Jadi pokoknya keren banget. Dan yang aku pengen tahu nih, Feb, seberapa rutin waktu itu kamu waktu zaman-zaman dulu kalau kamu masih ingat mengcover, dan seperti apa perkembangan Instagram kamu waktu itu? Apakah melejit atau pelan atau gimana? Melejit. Melejit. Iya, pas di 2016 sampai 2017, 2018 tuh melejit, benar-benar karena cover. Aku tuh sampai punya panggilan penyanyi cover, tukang cover gitu. Iya, terus udah itu karena emang aku sering buat video juga, karena emang aku udah suka di situ. Jadi kamu emang seneng ya? Iya, hampir tiap hari kayaknya aku bikin video cover tuh. Boleh tahu nggak kamu kalau masih ingat juga nih? Ini kita masih di masa lalu ya, karena masa sekarang Feby Putri udah Feby Putri yang tidak sama nih, sudah bukan Feby Putri yang dulu nih. Kalau kamu masih ingat, dulu kamu videoin sendiri kan? Videoin sendiri. Dan waktu itu tuh HP-ku belum support kameranya bagus gitu loh, Mas. Jadi aku harus pinjam HP-nya kakakku. Oke. Tapi kamu terus melakukan itu ya? Berarti karena suka aja? Karena suka. Awalnya iseng, terus udah itu jadi suka. Terus udah itu aku juga langsung mencintai nyanyian. Bernyanyi, terus bikin lagu juga di situ. Walaupun aku nge-cover, tapi aku udah sempat bikin lagu. Mulai bikin lagu? Iya. Ya, yang ngajarin kamu bikin lagu? Maksudnya? Sendiri? Apa kamu senang nulis diary atau? Aku senang nulis puisi dan quotes waktu itu tuh. Oh gitu. Quotes-quotesnya anak SMA yang tentang patah hati, Mas. Aduh. Walaupun sekarang kan lagu-laguku tentang kehidupan gitu ya. Dan aku kemarin sempat punya project EP 2016, kalau Mas tahu EP 2016 itu berisikan 5 lagu, yang mana emang setiap ref dari EP itu tuh ref 2016ku, 2017ku. Aku melanjutkannya di tahun 2023, dari verse-nya itu verse 2023, Koda 2023, Bridge 2023, tapi setiap refnya itu dari 16 tahun dan 17 tahun aku yang buat. Jadi EP 2016 itu adalah kolaborasinya Feby dulu dan Feby sekarang, Feby 2023. Oh gitu maksudnya EP-nya? EP 2016. Ih, lucu banget ya. Wow. Oke. Nah, Feb sebenarnya, aku tuh pengen langsung ngebahas tentang proses karyaan kamu nih. Tapi aku nggak mau buru-buru, aku pengen tetap biar teman-teman tahu nih prosesnya. Karena prosesnya tuh luar biasa penting ya. Iya, pasti. Iya nggak sih? Iya, pasti. Proses tuh penting banget. Dari kegiatan kamu dulu bikin konten di media sosial, apakah kamu juga bertemu dengan banyak teman-teman yang sekarang kamu masih ajak kerjasama? Atau apa yang kamu pelajari waktu itu? Yang dulu.
Waktu kamu suka bikin konten zaman dulu, zaman cover maksudnya. Apa yang aku pelajarin? Apa yang kamu pelajarin dan apakah teman-teman yang bertemu dengan kamu itu adalah teman-teman yang hingga sekarang masih bekerjasama dengan kamu gitu di industri musik ini? Ya, yang aku pelajarin adalah prosesnya sih, Mas. Proses sih yang aku pelajarin. Okay. Terus sudah itu, kalau misalnya ditanya teman-teman yang dulu ketemu nggak sekarang? Iya, masih. Masih ya? Berapa? Dan jika kamu merasa itu adalah proses yang penting untuk Feby Putri sebagai musisi saat ini? Iya, musisi. Cover tuh aku kalau bisa dibilang hal yang kusyukuri adalah salah satunya karena keputusanku nge-cover lagu sih, Mas. Aku nggak bisa ada di titik sekarang kalau nggak nge-cover juga tuh. Iya. Jadi memang intinya sih berkarya dan berkonten, karena kalau kita istilahnya ini kadang-kadang aku suka ngomong nih sama teman-teman, mereka banyak yang aduh aku pengen banget punya fans, pengen banget. Tapi kalau kamu nggak pernah bikin apa-apa, gimana mau punya fans? Iya benar. Mereka mau dengerin apa dari kamu, ya kan? Jadi kamu harus memulai, harus memulai, benar banget. Oke. Feb. Ya. Kita sekarang mulai melangkah nih. Melangkah. Halo. Nah. Kenapa tuh? Oke, tentu teman-teman yang nonton semua tahu lagunya ya. Oke, dan itu juga mungkin salah satu titik balik bisa bilang? Ya. Kurang lebih. Tapi tunggu deh, kalau nggak salah sebelum Halo itu ada momen di mana kamu sempat ngilang nggak sih? Enggak ya? Enggak. Oh, berarti emang feed aku aja yang algoritmanya mulai berubah ya? Iya, Mak. Mungkin ya? Sekarang sering kayak gitu. Iya ya? Beberapa tahun kemarin algoritma kayak gitu, terus sekarang juga udah mulai kayak gitu loh, Mas. Aku ngerasanya ya. Iya. Oke, Halo. Apa yang waktu itu bikin kamu memutuskan untuk aku akhirnya mau rilis laguku sendiri? Dan aku yakin saat Halo keluar juga kan kamu fansnya udah banyak tuh di media sosialnya kan. Tapi kenapa kamu udah enak kan nge-cover, udah enak nggak usah capek-capek mikirin lagu sendiri. Kenapa tiba-tiba kamu harus keluarin Halo gitu? Iya, jadi awalnya kan aku nge-cover itu aku suka dengan cover lagu itu gitu. Tapi aku balik lagi aku mempunyai cita-cita sebagai penyanyi yang mempunyai lagu original, Mas. Jadi cover ini aku bersyukur punya jembatan itu dulu. Cover terus dari itu aku merantau lah. Kan aku di Makassar tuh nge-cover yang 2016 yang tadi aku ceritain di Instagram, itu aku di Makassar sampai 2018. Aku merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta, di situ akhirnya aku buat channel YouTube untuk nge-cover lagi versi fullnya. Terus udah itu aku mendapatkan audiens di YouTube juga dari audiens Instagramku yang berpindah ke YouTube. Aku ngeliat kayak sepertinya nge-cover ini udah cukup deh. Karena aku balik lagi aku pengen ngewujudin emang cita-citaku di Jakarta sebagai penyanyi yang mempunyai lagu original gitu. Cover cukup dan sepertinya aku ingin memanfaatkan momen ini di mana audiensku ada untuk berkarya single, mengeluarkan lagu originalku yaitu Halo. Memanfaatkan situasi tersebut. Tapi ada hal yang menarik dari cerita kamu barusan ya. Karena ini juga aku yakin pasti relate sama banyak orang. Kata-kata merantau ini. Ya, merantau. Waktu itu kamu usia berapa waktu memutuskan untuk 18 tahun. 18. Aku nggak kuliah. Bentar. Tolong bawa kita semua di proses pemikiran kamu. Kok kamu berani, itu suatu lompatan yang cukup drastis gak sih? Drastis. Kamu pindah lokasi tempat tinggal jauh dari orang tua berarti? Iya, jauh. Untuk berkarya di Jakarta, pertama bikin itu. Coba Beda jelaskan. Beda pulau gitu. Apa yang terjadi di dalam pemikiran kamu? Gitu? Iya, jadi waktu itu aku tuh lagi kuliah sebenarnya di sana. 3 bulan doang. Tapi karena ada tawaran label di Jakarta. Mas. Iya. Di mana orang daerah seperti aku itu tuh kayak label dari Jakarta nih gitu. Label dari Jakarta. Jadi kayak sepertinya ini kesempatanku untuk mewujudkan cita-citaku gitu sebagai penyanyi original. Udahlah aku terbang ke Jakarta, akhirnya awalnya tidak diizinin ibu bapakku, tapi bagaimana lagi aku ingin menggapai cita-citaku. Aku sampai di Jakarta bekerja sama dengan label tersebut, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasiku. Tidak sefrekuensi, tidak visi misi, kayak gitu. Jadinya aku cabut dari label tersebut, tapi
perlu diingat emang label tersebut yang bawa aku ke sini. Ya. Iya, aku sangat terima kasih sama label tersebut, tapi emang tidak cocok pemikirannya. Jadinya aku keluar dan sepertinya tidak mungkin aku kembali ke Makassar lagi. Mungkin aja sih, tapi aku sudah berani seperti ini gitu loh, Mas. Berdua sama abangku waktu itu. Berdua sama abangku, abang cowok. Jadi kami tetap di Jakarta dan memilih independen sambil belajar industri musik. Sambil belajar, artinya waktu itu kamu pengetahuan kamu tentang dunia industri musik ini masih minim gitu ya? Bahkan nggak ada, Mas. Nggak ada. Aku benar-benar datang ke, aku juga ceritain di album Ryuku tuh, aku benar-benar datang ke Jakarta tuh dengan umur 18 tahun yang tidak tahu apa-apa. Masak aja aku nggak tahu. Masak aja nggak tahu, ya. Oke. Wow, bersama abang kamu waktu itu ya? Bersama abang aku. Lalu setelah kamu memutuskan untuk nggak bekerjasama lagi dengan label tersebut, apa langkah-langkah apa yang terus yang kamu lakukan untuk mewujudkan cita-cita kamu nih? Nah itu tuh lebih ke abangku. Aku tuh ikut abangku waktu itu. Ikut ngarahin, terus udah itu pada akhirnya, oh ternyata bisa ya bikin lagu sendiri gitu. Mengeluarkan lagu sendiri. Jadi aku mengikuti langkah abangku waktu itu. Apa yang dibilangnya aku iya aja. Apakah abang kamu masih terlibat dalam manajemen kamu saat ini? Enggak lagi. Jadi aku yang 2024 aku sebenarnya baru memahami sedikit industri musik gitu. Karena benar-benar aku di 2024 ini aku yang memilih, aku yang membuat manajemenku sendiri. Jadi tidak bersama abang lagi. Aku udah dilepas karena sudah cukup dewasa. Cukup dewasa ya. Nah itu penting banget, singers ya, kita juga mau ngomongin, karena sering banget aku di channel ini mengajak teman-teman sebagai penyanyi masa kini nih untuk berpikir secara 360, yaitu entrepreneur gitu loh. Ya nggak sih? Maksudnya ya memang agak aneh kalau kita musisi ngomongnya kayak bisnis banget, but in reality ya memang itu bisa dipikirin gitu loh. Ya kan sih? Dari urusan kontrak, ngurusin tim, ya kan, segala macam. Oke, gimana Feby Putri pertama kali merilis lagunya? Prosesnya seperti apa? Apakah Halu waktu itu? Bukan? Halu pertama kali ya? Yang benar-benar rilis. Dan Halu itu kan ya kita tahu semua langsung wow gitu loh. Kok bisa gitu? Itu rezekinya lagu itu sih. Jadi pas Halu itu sebenarnya kayak yang tadi aku bilang, kayaknya nge-cover udah cukup. Dan kita kebetulan udah di Jakarta juga berdua. Aku sama abangku melangkah untuk bikin karya original. Aku ngeliat lagi nih lagu-laguku yang dulu. Ada Senyumanmu yang indah bagi kencadut. Itu lagu aku kalau nggak salah 2017, Mas. Terus aku refnya aku ambil, verse dan lain-lainnya aku buat di 2019 waktu itu. Oh, bisa gitu ya? Iya. Terus. Kayak gitu. Nah, terus udah itu aku masuk studio deh. Di situ aku baru mempelajari proses produksi. Ngelihat produsernya ngaransemen musik kayak gitu sih sebenarnya. Ada hal yang menarik di sini, yaitu tadi Feby bilang karya-karya Feby yang dulu gitu, itu bisa Feby ambil kemudian dikembangkan di masa yang berbeda. Bisa banget. Dari tahun 2017 ya kan? Iya. Tahun 2019 Feby bisa kembangin lagi gitu. Iya, sama seperti EP 2016 yang tadi aku bilang, intronya tuh menjelaskan tentang itu. Judulnya Orang Yang Sama Masa Yang Beda. Ini menarik juga bahwa gini. Tadi waktu Feby masuk sini, Feby membawa sebuah novel. Terelie ya? Terelie tentang kamu. Tentang kamu ya. Nah tadi terus saya nanya ke Feby, jangan kamu kalau nulis lagu suka berdasarkan novel ya? Enggak, katanya berdasarkan ceritaku. Berdasarkan cerita saya sendiri, atau enggak dari apa yang aku lihat, atau enggak dari apa yang aku dengar. Itu dia. Novel juga pernah sebenarnya, Mas. Pernah. Di tahun 2019 gitu. Aku baca novelnya Teh Risa. Aku lupa judulnya. Sulam alis saya. Aku lupa apa. Terus udah itu tuh ceritanya tentang dibully gitu. Nah, aku kembali ke masa laluku, aku pernah dibully verbal gitu. Oh my God. Dan udah aku bikin Usik, kalau kamu tahu lagunya. Usik. Wow. Ini yang juga bagus, bahwa ketika Feby berarti seorang reader ya.
yang mana juga menjadikan Feby seorang writer juga gitu loh. Wow, Akhirnya, ya nggak sih? iya, Akhirnya benar-benar. pengalaman hidup kamu tuangin ke tulisan segala macam, dan itu berarti banyak tulisan-tulisan kamu yang masih berupa teks ya. Kamu belum jadikan lagu, jangan-jangan banyak nih. Berapa? Nggak terlalu banyak Oh, sih, nggak terlalu karena banyak, oke. baru di album Oh, oke, baru oke. dituangkan soalnya. I see ya. Jadi, nah ini juga yang tadi saya tanya singers ke Feby. Feb, berarti sejak kamu rilis lagu sendiri itu, kamu udah meninggalkan identitasmu sebagai tukang cover. Tukang cover. Berat gak? Berat banget. Butuh bertahun-tahun untuk ngeubah image tukang cover itu menjadi penyanyi, menjadi musisi. Itu berat sih. Fans kamu protes gak? Ada yang protes, ada yang protes. Ada yang protes. Kenapa nggak nge-cover lagi sih? Gitu. Jadi waktu kamu, misalkan ya, aku kebayangin nih situasinya ya. Kamu waktu itu rilis lagu original. Kamu promo dong. Iya, promo. Terus masih banyak yang request, Feb, cover ini dong gitu. Ininya netizennya ya? Iya, banyak. Masih banyak, Mas. Itu tuh susah banget ngubah branding itu. Bahwa aku sekarang seorang penyanyi, musisi yang memiliki lagu original gitu. Sampai sekarang masih ada nggak? Masih. Bohong dong. Serius, Udah tapi nggak terlalu banyak. Oh, nggak terlalu banyak. Tapi serius, masih banyak yang kayak gitu-gitu. Kang, cover lagi dong, kayak gitu. Oh gitu. Jadi gimana ya jelasinnya? Sebenarnya aku selalu bilang bahwa emang aku berasal dari penyanyi cover, tapi sekarang aku pengen move. Inilah yang aku cita-citakan selama ini gitu, penyanyi dan punya lagu original gitu sih. Sekarang dia yang di cover. Ya, itu penting itu ya. Ya, tapi memang banyak teman-teman yang aku kenal juga, mereka tuh untuk yang namanya apa ya? Ya bisa dibilang kan itu merubah identitas secara online, persona online kita jadinya berubah. Benar. Iya nggak sih? Dimana kita bakal juga mengalami banyak resistensi gitu. Iya. Nah, buat kamu sendiri resistensi semacam apa yang kamu hadapi waktu itu? Apakah misalnya nih, saat kamu Feby Putri diundang untuk nyanyi di event apa, terus si yang punya acara nyuruhnya kamu nyanyi cover gitu, pernah juga ya? Pernah banget. Oke. Karena baru-baru sih sebenarnya waktu itu di mana gitu, di Kalimantan atau di mana, dia tuh minta aku nge-cover 2 lagu, sedangkan aku bilang di setlist aku udah original semua dan itu udah diatur gitu. Tapi dia pengen tetap ada 2 lagu tersebut. Terus sudah itu kamu juga harus ngurus publishing loh, maksudnya kayak copyright-nya dong. Kalau misalnya aku ngebawain lagu tersebut gitu. Terus udah itu dia nggak ngerti itu, jadi kayak ya udah akhirnya aku nggak jadi diundang karena aku nggak mau nyanyiin lagu cover gitu. Oke. Sebenarnya aku nggak apa-apa nih Mas kalau misalnya dia emang pengen, tapi dia mau nggak urus copyright dan lain-lainnya itu yang benar gitu. Ini musisi banget teman-teman ya. Ini emang musisi harus berpikir seperti ini ya. Tapi ya gitu, karena Feby Putri ini aku sering ngomong ke teman-teman nih. Kenapa pentingnya kalian sebagai musisi, sebagai penyanyi itu juga kalian storyteller punya lagu sendiri. Oke. Feby tuh berarti kan dia kebal dari segala macam urusan yang ribut-ribut royalti segala macam itu kan. Karena udah jelas gitu loh. Yang dibawain lagu sendiri. Kedua, Feby nggak tergantung sama orang lain. Oh ya? Ya maksudnya kamu punya tim segala macam. Awal, ya kan? iya. Tapi kamunya sendiri kayak kamu nggak, misalkan aku mau bikin album, kamu nggak perlu nyari-nyari materi keluar, ya kan? Ya kamu lagunya lagu sendiri, ya nggak sih? Aku nyiptain sendiri. Aku masih pengen itu sih Mas. Masih pengen selalu nulis laguku sendiri. Aku pengen tahu deh. Ini kan lagu-lagu kamu, termasuk di album terbaru kamu Hitam Putih ini. Lirik-liriknya tuh dari judulnya aja aku udah gila nih, liriknya pasti dalam banget ya. Contohnya Tangan-tangan Ucap Perpisahan. Itu juga bisa tonton di YouTube-nya Feby Putri, versi akustiknya juga. Versi akustiknya juga ada. Dan video liriknya juga ada. Video lirik juga ada. Ya kan? Nah, Tangan-tangan Ucap Perpisahan tuh, ini contoh ya. Apa sih maksudnya? Melambai. Sebenarnya itu melambai doang, tapi aku pengen spesifik melambai ini adalah sebuah perpisahan. Kita biasanya di bandara atau di stasiun. Jadi tanpa berkata-kata pun dia dengan gerakan tangan ini, dia itu bisa menjadi ini ya, apa namanya?
ada ribuan cerita di balik. Iya, ribuan cerita di balik ini gitu. Apa biasanya kalau kita ngedadak kan juga banyak nih, apa nih gitu, dada apa nih. Jadi aku pengen spesifik, ini sebuah perpisahan, that's why aku judulin tangan-tangan yang mengucapkan perpisahan gitu. Tuh kan, baru judulnya doang loh. Baru judulnya doang, Sigrid pasti udah ada yang nangis kan? Oke. Iya. Feb, yes. tolong nih bantu kita. Apa tuh? Proses penulisan kamu seperti apa sih saat kamu menulis lirik? Apakah langsung jadi? Apakah draft 1, draft 2, draft 3 atau gimana nih? Jadi kalau misalnya nulis lirik, aku awalnya tuh musik dulu, Mas. Oh iya. Chord. Jadi sebuah instrumen apapun, misalnya kayak piano atau gitar, aku kan cuma tahu chord-chord dasar ya. Yang penting bisa memancing aku untuk buat notasi. Notasi baru lirik gitu. Baru lirik di situ. Terus udah itu kalau misalnya proses penulisan lirik, biasanya inspirasinya tuh dari awalnya biasa ceritaku. Maksudnya? Ceritaku sendiri, apa yang aku alami. Dan untuk prosesnya hanya kayak gitu, Mas. Hanya kayak iya. Jadi aku pun juga bahkan tidak ingat prosesnya bagaimana karena aku cuma mengetik, ngalir atau menulis atau di HP. Kayak gitu. Sampai aku tuh lupa prosesnya seperti apa karena kayak cuma kalau yang aku alami itu benar-benar rasanya tuh benar-benar ada, benar-benar ngena di hatiku gitu, Mas. Iya kan? Jadi waktu itu juga aku pernah menulis lagu dari apa yang aku lihat atau apa yang aku dengar gitu. Jadi tidak melulu dari apa yang aku alami gitu. Misal aku ngelihat sesuatu yang kayak itu menyayat hatiku, ngena gitu di hatiku, itu aku bisa buatin lagu. Kalau rasanya ada. Kalau misalnya rasanya nggak ada ya udah, yang aku lihat tuh cuma lewat kayak gitu aja gitu. Gak ada rasanya gitu, gak ada yang bisa aku tulis kayak gitu. Tapi berarti waktu kamu memulai dengan chord dan melodi, kamu udah tahu belum lagu ini kamu akan ngomongin apa? Ada beberapa kali aku cuma iseng buat musiknya dulu, aransemennya, terus itu melodinya, terus aku baru pikirin lagunya tentang apa ya gitu, atau enggak aku udah pikirin dari awal lagunya mau kayak gimana, apa liriknya, ceritain tentang apa gitu. Oke. Jadi kalau untuk buat lagu tuh bebas itu sih kalau di aku, Mas. Nggak ada patokan yang kayak harus lirik dulu, harus apa dulu, apa yang aku mau dulu. Lebih duluan gitu. Siapa sih musisi yang menjadi influence bagi Feby Putri? Influence, sebenarnya aku jatuhnya fans sih. Isyana. Kamu seneng Isyana? Aku seneng Isyana Sarasvati karena aku tuh ngelihat Kak Isyana tuh benar-benar berani untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan hatinya gitu. Walaupun harus meninggalkan yang lama. Waduh. menarik. Oke. Itu sih. Isyana ya. Isyana Sarasvati. Sekarang dia sudah. Iya. Tapi ini sebuah evolusi seniman itu menarik ya. Iya. Termasuk kamu. Oh iya. Iya kan, kamu dari itu menarik banget perjalanan untuk diikutin. Sekarang aku mau ngomongin tentang salah satu collab kamu yang terbesar mungkin yang netizen juga pasti udah tahu semua, yaitu collab kamu dengan Firsa Besari, ya kan? Runtuh. Iya. Nah, aku juga kok bisa sama Firsa gitu, kok collabnya gitu. Ceritain dong. Jadi awalnya tuh aku udah temenan sebenarnya sama Mas. Sama Kak Firsa. Sama Bung, biasanya dia panggil Bung. Iya, dia dipanggil Bung. Aku awalnya tuh udah follow-followan di Instagram sama Kak Firsa karena aku tuh sering nge-cover dulu lagu-lagu yang April, terus Garis Terdepan, terus dia nge-follow back aku dan kita saling follow-followan. Terus udah itu aku menjadi musisi yang mempunyai lagu original. Itu tuh dia sempat bilang kayak gini, Bi, kalau misalnya pokoknya intinya adalah dia tuh bersedia kalau diajak collab gitu. Jadi keren banget sih, dia selalu mensupport musisi baru nih, Firsa Besari. Terus udah itu ya udah di tahun 2021 ya Runtuh ya. Iya nggak sih 2021 kalau nggak salah, atau 2022 aku lupa juga, maafkan. Itu tuh selalu ada di kepalaku, tapi aku tuh malu, kayak apa ya, aku takut gitu, Mas. Iya, aku takut gitu. Tapi Firsa Besari tuh selalu bilang itu gitu. Jadi aku pitching ke dia gitu, kayak Kak collab gitu yuk gitu. Dan dia bersedia banget.
Dan udah deh, terjadilah runtuh. Jadi waktu itu aku datang ke Bandung, workshop bareng Firsa, terus aku juga bawa gitarisku, produserku juga. Kita di sana, di satu hotel, nge-workshop lagu Runtuh. Lagu Runtuh ya? Iya, terus udah itu kita balik lagi Jakarta, terus udah itu ada sesi rekaman lagi, kita balik lagi ke Bandung. Keren banget. Oke. Kalau nggak salah tuh Runtuh diciptain berapa lama ya? Lupa aku kayak berapa jam gitu, 2 jam atau sejam, lupa juga. Kok sebel banget sih? Udah tegang-tegang dengerin berapa 2 jam ternyata ya. Itu memang ngalir ya? Ngalir waktu ya? bareng Kak Firsa tuh juga lebih banyak Kak Firsa waktu itu, ini pelajaran buat aku ya Mas. Oke. Jadi lebih banyak Kak Firsa yang buat liriknya gitu, karena aku tuh takut. Aku tahu Bung adalah seorang penulis buku, yang mana aku juga pernah baca bukunya. Jadi aku tuh ngerasa kayak, aku nulis lagu bareng penulis buku, penulis lagu gitu. Itu pertama kali aku collab soalnya kan. Pertama kali apa ya? Pertama kali aku menulis bareng orang yang aku juga idolakan gitu, tulisannya gitu. Jadi kayak aku deg-degan dan aku kayak gak fokus kayak gitu-gitu. Dan akhirnya bagian aku nulis lirik Runtuh tuh aku cuma, Kak, kalau kayak gini bagus gak? Kalau kayak gini bagus gak? Seharusnya kalau kita collab itu harus pemikiran kita berdua gitu. Jangan insecure sih, jangan minder gitu sih. Ya itu pertama kali aku soalnya 2021 kayak aku nggak boleh kayak gitu ternyata. Harus fokus benar-benar, kita datang dari awal tuh emang ya ini lagu yang mau dibuat adalah dari kita berdua. Jadi benar-benar harus fokus gitu. Nah, itu penting tuh. Jangan insecure. Walaupun menulis dengan senior gitu. Dan sedangkan seniornya ya terbuka Mas. Iya, dia terbuka ya. Iya, kadang kita aja yang overthinking. Bener. Nah, Feb, salah satu tantangan terberat nih, tentu buat teman-teman juga, banyak yang followerku juga yang merasa nulis lagu dengan lirik bahasa Indonesia itu susahnya setengah mati. Karena mereka tuh sering banget baru berdua kata udah cringe. Lagi. Gimana kamu pernah nggak kamu insecure, aduh cringe banget lagi gitu, pernah nggak? Aku sebenarnya jarang, tapi pernah Mas. Aku tuh pernahnya karena kayaknya emang pemilihan kataku tuh tidak tepat gitu, jadi membuat itu cringe kayak, gitu. Tapi emang benar, banyak banget juga temanku yang seperti itu, karena dia emang nulis bahasa Inggris, pas diubah ke bahasa Indonesia tuh dia ngerasa cringe, jadi that's why kenapa dia menulis bahasa Inggris gitu. Terus kamu mengatasinya gimana? Kalau aku itu menggunakan, nggak tahu ya, menggunakan bahasa yang itu balik lagi ke orangnya sih, gimana cara ngerangkainya, gimana cara ngerangkai kalimatnya sih. Tapi aku rasa ya, the fact that kamu adalah seorang reader, itu ngebantu. Mungkin. Iya, mungkin. Soalnya rata-rata orang yang ngerasa nulis bahasa Indonesia cringe itu adalah mereka nggak pernah baca novel bahasa Indonesia, nggak pernah mendalami lirik bahasa Indonesia. Selalu mereka kayak nyanyiin lagunya bahasa Inggris misalkan, atau nonton film misalkan. Karena gini, kalau misalkan aku nih belajar acting gitu misalnya ya, pas baca dialog, kok ini bukan bahasa yang aku pakai sehari-hari kalau ngobrol gitu loh. Iya gak sih? Tapi itu emang karya tulis memang kadang-kadang nggak seperti yang kita omongin. Iya nggak sih? Gitu nggak sih pemikiranku, betul nggak menurut kamu, Feb? Mungkin karena aku sering baca buku ya, jadi kalimat yang aku pakai itu mungkin, kayak pede banget ya. Mungkin kayak tidak biasa gitu. Jadi emang aku mengambil kata-kata yang kata-kata yang misalnya kayak temaram kayak gitu-gitu. Aku mau bilang gelap tapi kayak temaram gitu. Jadi mengambil kata-kata yang keren. Kata-kata yang lumayan nggak sering dipakai gitu. Iya. Ini kamu benar-benar menginspirasiku banget sih. Wah. Kan? Aku yang terinspirasi sama Manas. Beneran. Dan pasti teman-teman semua yang nonton, kalian harus terinspirasi ya. Ini benar-benar keren banget obrolannya nih. Oke, sekarang kita langsung loncat ke album terbaru. Album terbaru. Hitam Putih. Apa yang membuat album ini berbeda dari apa karya-karya kamu sebelumnya? Album ini tuh Feby Putri yang sudah dewasa, yang sudah cukup dewasa untuk mengerti hal-hal, untuk mengerti perasaan-perasaan manusia gitu, bahkan diriku sendiri. Deep banget guys. Oke, tell us more. Apa? Tell us more. Apa itu tell us more? Maaf. Tentang ini maksudnya. Maaf banget.
Ceritakan lebih banyak, Maaf ceritakan banget. lebih banyak. Aku biasanya kalau misalnya nggak mengerti bahasanya, aku langsung bilang apa Oh, gitu, iya, Mas. iya, bagus, Karena bagus. biar aku tahu kosakata baru. Oh iya benar. Tell us more ya. Tell us more. Jadi tentang album Hitam Putih ini adalah hitam dan putih. Bagaimana aku pengen ngasih tahu orang-orang, bahkan diriku juga sendiri, tentang mewajarkan perasaan-perasaan manusia selama tinggal di dunia. Kita pernah merasakan hitam, kita pernah merasakan putih gitu. Hitam putih tersendiri ini adalah sebuah istilah dari hitam itu buruk, putih itu baik gitu. Jadi kita pernah merasakan hal buruk dan kita merasakan hal baik gitu. Jadi 11 lagu ini buat cerita di seputar itu ya? Seputar itu, tentang perasaan-perasaan. Kalau misalnya bisa dicari, aku bisa nggak sih cerita track 1 sampai 11? Sangat boleh banget. Jadi kalau misalnya di dunia itu, Oke. track 1 dunia, aku dunia. menceritakan tentang yang tadi. Ayo kita mari mewajarkan hal-hal yang ada di dunia gitu. Karena kita memang masih hidup di dunia, banyak banget bahkan yang tidak tertebak gitu. Banyak banget hal yang tidak tertebak gitu bisa terjadi gitu ke depannya. Jadi kita harus wajarkan itu dan harus mewajarkan kalau misalnya hal buruk lebih awal datangnya, sepertinya kita bisa bersyukur deh, ambil baiknya gitu menurutku. Hal buruk datang di awal, kita bisa pelajarin itu untuk kedepannya gitu. That's why ada lirik, walau lara adalah tamu tak diundang, ternyata semua benar ada maksudnya. Jadi kayak gitu. Kayaknya lebih enak hal buruk di awal deh, kayaknya lebih enak buruknya di awal deh, terus nanti aku bisa move on dan pelajarin hal buruk itu untuk di depannya gitu. Kayak gitu. Kedua, terus semoga ada waktu luang. Semoga ada waktu luang. Itu sebenarnya kalau misalnya versi aku, ini aku baru pertama kali loh di sini ngejelasin urutan. Oh iya, wow, eksklusif untuk YouTube channel Vlogatlas. Iya, kalau terus udah itu kalau semoga ada waktu luang. Itu tuh ceritanya di track 2 tuh aku udah mulai flashback. Di dunia itu sebenarnya track pertama itu adalah diri aku sekarang yang mewajarkan itu. Di semoga ada waktu luang, aku ceritain perasaan-perasaan yang tadi aku sebutkan. Itu yang kemarin-kemarin tuh perasaanku kemarin gitu. Semoga ada waktu luang, aku udah mulai flashback ke perasaanku yang kemarin. Semoga ada waktu luang ini aku pernah dapat DM dari yang head aku dulu. Dari yang head aku dulu yang pernah ngebully verbal gitu, yang pernah ngejahatin aku kayak gitu. Pokoknya aku pernah dapat DM-nya tuh, Feb apa kabar? Kayak Feb maaf ya, kayak gitu-gitu Mas. Terus dari itu aku dari DM itu aku terinspirasi untuk semoga ada waktu luang ini. Aku terinspirasi untuk buat lagu ini karena kayak apakah emang benar kalau kita sudah mencapai mimpi kita baru dianggap sebagai orang gitu. Oh my god, Jadi gitu, aku baru disapa, aku baru kembali di DM, bla 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 gitu. Karena sekarang aku sudah di Feby Putri sekarang gitu, gitu. Terus udah gitu, tangan-tangan ucap perpisahan itu adalah aku kembali, aku udah di perantauan sebenarnya. Aku kembali mengingat bagaimana restu orang tuaku tuh selalu jalan sama aku di perantauan gitu. Bagaimana waktu aku dilepas, waktu di bandara Makassar, bagaimana aku dilepas dengan kayak dadah, kayak gitu-gitu. Jadi intinya adalah ternyata pas di perantauan, tangan-tangan ucap perpisahan ini, pas perantauan itu tuh aku bukan cuma membawa harapanku sendiri gitu. Sebagai penyanyi, cita-citaku sebagai penyanyi, aku bukan cuma membawa itu ke Jakarta, tapi aku juga turut membawa harapan orang tuaku. Dari Makassar ke sini gitu, karena kayak pasti ada doa yang kayak semoga sukses Shana di kota perantauan. Itu adalah sebuah harapan yang harus selalu aku bawa gitu loh di perantauan. Jadi bukan cuma harapanku yang aku bawa, tapi harapan orang tuaku juga. Terus udah itu tayangan oleh kepala yang keempat ini. Tayangan oleh kepala, oke. Tayangan oleh kepala ini adalah sebenarnya bisa sih tayangan dalam kepala, tapi kayaknya kurang masuk menurutku. Jadi aku bilangnya tayangan oleh kepala karena kepala lah yang membuat tayangan-tayangan itu loh Mas. Kadang overthinking itu kayak gitu-gitu, tayangan-tayangan pas kita kecil. Kayak ternyata pas kita kecil tuh gak terlalu banyak beban yang dibawa ya. Pas dewasa tuh kayak semuanya berubah gitu loh. Kayak benar-benar berbeda. Jadi kayak dia di tayangan oleh kepala dia udah dewasa, tapi dia kembali melihat tayangan pas dia kecil bermain, bernyanyi kayak bersukaria gitu. Sedangkan pas dewasa tuh tidak. Udah sudah itu. Yang kelima, senyum semu ini singkat sih sebenarnya. Senyum semu ini tentang bermuka dua,
Senyum semu. Senyum semu. Oke. Aku Jakarta, dari Jakarta kembali ke Makassar, Makassar balik Jakarta, Jakarta balik Makassar. Ternyata emang ada yang bermuka dua. Ya. Di setiap dunia ini gitu. Ada pasti orang yang bermuka dua gitu. Iya. Terus udah itu durasi ini tentang aku yang pulang kampung. Pas Lebaran tuh aku pulang kampung. Iya. Terus aku melihat ada perubahan-perubahan di ibuku gitu loh, Mas. Perubahan di orang tuaku. Karena aku cuma bisa melihat perubahan itu pas kita ketemu. Karena kita jarang ketemu. Kayak gini misalnya. Ibu aku pertama kali ngantar aku merantau. Itu tuh dalam keadaan yang badannya gemuk, badannya sehat gitu. Pas aku beberapa tahun di perantauan terus kembali lagi ke Makassar, aku ngelihat kok badan ibu aku tuh kurus gitu. Kita nggak bisa melihat perubahan itu kecuali kita pulang. Kita ngelihat ada nggak perubahan-perubahan itu gitu. Kayak gitu. Itu durasi itu ya? Durasi. Terus suara ibu itu adalah suara ibu aku 19 detik ya kalau nggak, 17 detik. Itu untuk mengenang suara ibu aku yang berpulang tahun kemarin. Oh, ibu kamu udah nggak ada sekarang? Udah nggak ada. Oh, tahu. Oke. Suara ibu. Itu 17 detik dia ngomongnya tuh kayak dengar kalau orang tua ngasih tahu sesuatu dalam logat Makassar. Dengar orang tua kalau ngasih tahu sesuatu. Mumpung orang tua masih ada, nanti kalau orang tua udah nggak ada, kayak gitu. Terus itu ke daya diri. Daya diri ini sebenarnya adalah perjalanan seorang perantauan ketika mendapat kabar duka. Perjalanan perantauan ketika mendengar kabar duka. Dia nggak bisa langsung ada di sana, Mas. Di rumah duka tuh nggak bisa. Di telepon, terus udah itu bagus kalau misalnya ada tiket pesawat atau apapun itu, transportasi yang bisa langsung bawa kita ke rumah duka. Kalau misalnya waktu itu aku dengar kabar ibuku sore, terus pesawatnya adanya di jam 10 malam. Jadi kayak harus menunggu gitu untuk sampai ke rumah duka. Iya. Terus udah itu turut itu tentang aku sedikit emang harus nggak mau kalau kehilangan kita harus ikhlas kan, Mas? Ya. Kayak gitu. Jadi kalau turut tuh di belakangnya semenit ke belakang atau 2 menit gitu, itu tuh cuma humming, nggak ada lirik, cuma musik dan humming gitu untuk mengutarakan apa yang aku rasa. Aku cuma pengen humming gitu. Terus dari itu guratan tangan ini adalah aku yang menolong diriku sendiri dari perasaan-perasaan hitam itu. Guratan tangan itu ya? Guratan tanganku sendiri yang membantu aku dari kedukaan apapun itu. Misalnya kayak sedih karena bermasalah sama orang, sedih karena punya masalah sendiri, atau sedih dalam duka. Itu aku kumpulin semua perasaan tersebut. Aku harus lanjut hidupnya, aku harus baik gitu. That's why itu aku satuin di lagu Guratan Tangan. Itu lagu tentang lega, kayak sudah merdeka, kayak sudah berdiri kembali. Tanganku yang membantu diriku. Guratan tanganku ini semuanya gitu. Jadi liriknya guratan tangan menyeka air mata, turun melapangkan hati berperantara dada. Guratan tangan yang selama ini memelukku adalah milikku sendiriku, menguatkan diri sendiri kayak gitu. Jadi semua tuh tanganku, dengan kedua tanganku ini aku menolong diriku sendiri. Wow, oke. Terus lalu 11 perasa yang baru tumbuh. Karena aku sudah menolong diriku sendiri, di 11 perasa yang baru tumbuh aku tutup dengan giliran aku menolong orang lain. Karena di situ liriknya emang pakai mu. Kamu. Oh, oke. Jadi emang tujuanku itu. Kamu kalau bawain ini nggak sambil nangis ya? Awalnya Mas, aku belum pernah menyanyikan full hitam putih, belum, karena aku belum punya showcase. Insya Allah nanti lagi rencana pengen. Aku cuma bawa beberapa kan kalau manggung. Oke. Awalnya. Feb, ya. Ini mungkin bisa dibilang dari lagu ke-6 Iya. sampai ke-11 itu adalah proses grief. Iya. Sampai kamu akhirnya menerima dan bisa. Iya. Seberapa penting sih ibu buat kamu waktu? Ibu tuh di perjalanan aku penting banget. Awalnya emang aku kan dilarang untuk merantau, tapi sebenarnya ibu tahu aku pengen ngejar cita-cita gitu, tapi aku dilarang merantau karena kita bakal jauh gitu kan. Tapi kita bisa
solusinya untuk tetap dekat adalah dengan video call gitu. Terus udah itu pas aku merantau, aku tuh harus membuktikan bahwa aku baik-baik aja di kota perantauan. That's why aku keluarin halu. Halu itu adalah sebuah pembuktian ke ibu aku bahwa aku baik-baik aja di kota perantauan, Mas. Terus udah itu kami terus video call, bergosip, kayak gitu-gitu. Wow. Tapi ibu kamu selalu support kamu dengan selalu. Benar-benar selalu dibanggakan kemana-mana gitu loh. Sampai ke story WA, kayak gitu-gitu. Guys, ini Feby baru cerita judul-judul lagunya doang loh guys. Tapi langsung masuk banget ke dalam sini ya. Jadi ini album bener-bener punya arti yang luar biasa ya buat seorang Feby Putri. Arti yang luar biasa gitu, karena aku bukan cuma apa ya, ikhlas dari dukaku kehilangan ibu, aku juga ikhlas dengan kesalahan-kesalahan aku bertemu dengan orang kemarin yang salah gitu, dengan masalah-masalah hidupku juga aku ikhlas dengan itu. Jadi bukan tentang duka aja sih di sini, tentang bagaimana aku dewasa juga sih. Wow, makanya itulah guys kenapa ya kalian mesti banget dengerin. Makanya aku kalau dengerin Hitam Putih ya, dari semalam kan aku dengerin gitu, dari awal aku ulang-ulang. Makasih. Beneran, dan itu bener-bener apa ya, berasa banget deepnya gitu. Aku nggak tahu, aku belum pernah kayak mendalami liriknya satu-satu, enggak. Cuma baru lihat permukaannya aja tuh, aku udah berasa banget kayak there's something about this album yang bener-bener apa tulus dan jujur gitu ya. Iya. Rasanya gitu ya. Oke, dari 11 lagu nih. Kalau kamu harus milih, which one is your favorite lah gitu? Which one ya? Iya. One banget nih. Memang susah sih karena ini 11 lagu bagus semua. Tapi pengen tahu dari seorang Feby gitu. Kalau aku tuh sukanya Semoga Ada Waktu Luang. Boleh dua nggak sih? Boleh. Sama Dunia sebenarnya. Kalau Semoga Ada Waktu Luang tuh aku suka aransemennya karena fresh banget dari Feby Putri kemarin. Iya tuh kayak nggak pernah, kayak baru sekarang Feby ada yang musiknya kayak agak-agak ada elektroniknya ya. Oh iya. Aku nggak tahu ada kayak beat gitu ya nggak sih? Gitu. Okay. Terus udah itu aku juga suka notasi yang aku buat, dan lagu Dunia itu tuh lebih fresh juga, tapi kayak ada country-nya gitu loh Mas kalau Dunia. Jadi kayak fun gitu dengan liriknya yang juga memotivasi. Oke. Pengen tahu nih, mungkin juga teman-teman juga pengen tahu Feby Putri gitu ya, dalam perjalanan bermusiknya nih dari tahun 2019 pertama kali keluarin Halu hingga album terbaru Hitam Putih, pernah nggak sih mengalami titik terendah? Pernah Mas. Pernah. Boleh share nggak ke kita dan cara kamu bangkit kembali gimana? Pernah. Ada beberapa hal, tapi aku nggak bisa ceritakan. Tapi ada satu hal dari beberapa hal itu titik terendahku, aku bisa ceritakannya. Itu pas aku jerawat. Hah? Aku jerawat. Jerawat. Oh, oke. Hampir semuka. Okay. Dan itu aku juga tidak tahu kenapa gitu. Sebenarnya aku bisa legowo dengan itu, bisa kayak fine aja gitu, bisa kayak sabar, tapi kadang komentar orang-orang yang buat kita insecure. I see. Komentar orang-orang yang buat kita insecure gitu, entah itu di sosial media atau bahkan langsung dia bilang gitu. Jadi itu kayak aku tuh sebenarnya kalau misalnya punya jerawat, itu aku bisa fine aja with it gitu loh Mas. Aku cari tahu penyebabnya, terus udah itu ya udah aku skincarean dengan sabar menunggu proses mukaku. Tapi kadang titik kecil yang buat kita minder itu adalah komentar orang-orang. Aku sampai menyendiri waktu itu. Menyendiri di unit apart tuh selama 2 minggu. Kayak gitu. Bener-bener kayak gimana ya cara ngebangkitin aku lagi yang kayak ya aku yang harusnya baik-baik aja gitu. Ini karena omongan orang-orang aku nggak baik-baik aja. Berarti gitu. Kurang lebih itu menyebabkan online bullying sebetulnya kan? Iya. Nggak sih? Aku juga sempat log out IG. Oh iya. Keluarin IG. Apa yang terjadi waktu itu dalam apa namanya hati kamu gitu? Maksudnya memang seniman tuh apa ya, sensitif kan? Sensitif. Jadi kayak sakit hati sih sebenarnya Mas, karena aku juga tidak tahu penyebabnya gitu, dan aku sendiri bisa dibilang sendiri di perantauan kan waktu itu, karena kakakku juga tidak tahu masalahnya apa, dia kan cowok gitu kan. Terus udah itu ya udah aku
mengatasi aja sih Mas, mengatasi itu dengan tadi logout IG. Tapi emang beneran sakit hati, sakit hati dari omongan-omongan tersebut gitu. Iya udah. Wow. Itu bisa dibilang titik terendah sih Mas. Itu salah satu proses di perantauan gitu karena aku bisa dibilang nggak punya siapa-siapa untuk mengadu gitu. Iya. Aku bisa ngebayangin dan bisa ngerti lah kurang lebih, bisa ngebayangin situasi seperti apa gitu ya. Berarti sekarang kamu ada endorsean skincare? Waktu itu ada Mas. Ada gitu. Waktu itu ada dan benar-benar menurut aku skincare itu yang menolong aku. Iya, mukaku alhamdulillah bagus dan aku juga dapat uang kan. Oh iya. Jadi kayak wah, double kill. Double kill. Oke, Feb. Nah, sekarang mungkin aku kalau boleh nih, kan kita di awal pertemuan kita sempat ngomongin bahwa kamu sekarang semua ya basically mengurus sendiri bersama tim. Ya kan? Aku juga pengen menularkan ke teman-teman yang nonton nih bahwa penyanyi itu nulis lagu, ngurusin 360 semuanya. Dan apakah kamu sejak awal kamu sudah punya pemikiran secara entrepreneur atau 360 ini, atau baru-baru ini aja kamu memutuskan untuk oke, aku mau urus sendiri semuanya gitu. Baru-baru ini ya. Apa yang mendorong kamu untuk bergerak gitu dan berjuang secara begini tuh gimana? Mungkin karena pengalamannya Mas. Oke. Aku pengalaman tidak berjodoh sama orang gitu, nggak dalam bisnis ini ya. Tidak berjodoh, jadi kayak pengalaman-pengalaman tersebut aku bilang di 2024 bahwa sepertinya aku aja deh yang sendiri ngurusnya gitu. Aku milih orang untuk menjadi manajerku siapa, misalnya kayak financeku siapa, karena dari pengalaman tersebut gitu. Aku yang harus menjemput orangnya gitu. Iya, benar. Bukan lagi dari misalnya kayak misalnya dari Mas terus ngenalin aku ke orang. Enggak, aku yang benar-benar emang ada temanku yang ngenalin gitu dari manajer aku sekarang gitu, tapi teman aku perannya cuma di situ. Udah, lu sana. Sekarang aku yang pengen ngobrol sama orang ini yang pengen kerja sama aku gitu. Maksudnya untuk seseorang untuk bisa punya seperti itu kan berarti orang ini kamu harus tahu apa yang kamu mau. Iya, benar. Kamu harus benar-benar pede dengan membuat keputusan. Iya, bahkan kayak kalau misalnya mau buat sistem sendiri juga nggak apa-apa Mas. Kalau independen, pengen punya sebutan sendiri, itu nggak apa-apa karena kayak independen gitu. Kamu yang punya aturannya, kamu yang punya rules-nya gitu. Kamu yang punya rules-nya, itu dia. Makanya aku tuh bilang ya, kalau buat penyanyi, namanya, misalkan, buat aku nih, Feby Putri adalah sebuah company. Bener nggak sih? Kalau misalnya kamu ada orang finance, kamu ada segala macam, tim yang... Itu definisi penyanyi masa kini ya. Feby Putri ya, teman-teman, tolong di-follow, diikutin nih cara-caranya Feby ya. Itu buat aku keren banget sih. Plus lagunya nulis sendiri itu udah melengkapi banyak banget nih, Feb. Oke, Feb, ada nggak yang selama kita obrolin tadi yang belum tersampaikan tapi kamu ingin sampaikan nih buat teman-teman nih? Apa ya? Aman sih. Kayaknya udah kesampaikan semua deh. Iya, semoga yang pasti memang kalau mau mendapatkan inspirasi yang pasti udah banyak banget ya. Inspirasi yang bikin teman-teman terbakar semangatnya untuk berkarya, ya nggak sih? Bahkan Feby udah ngebuktiin perantauan sendiri ya kan. Pernah bergabung bersama label tapi kalau emang nggak cocok ya jangan dipaksain ya kan. Benar. Akhirnya keluarin lagu sendiri dengan dibantu abang ya kan. Mungkin juga semua awal-awal tuh semua ya dari teman-teman terdekat. Pokoknya berkarya dengan apa yang kalian punya. Bener. Iya nggak sih? Berkarya dengan apa yang kalian punya aja dulu. Aku selalu minta semua tamuku untuk di akhir percakapan nih ngasih semangat. Nah, buat teman-teman yang nonton, Feby, tolong kasih semangat nih buat teman-teman yang nonton supaya mereka mau maju, mau berkarya gitu. Semangat teman-teman, semua ada masanya. Semua ada masanya. Semua ada proses dan masa itu yang kalian mau akan ada gitu. Jadi jangan menyerah untuk menunggu masa itu. Singkat, padat, dan sangat jelas dari Feby Putri. Dan berdoa. Itu dia. Oke, Feb, di terakhir banget untuk menutup, kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke, bebaskan suaramu ya. Iya, oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.